setia Batam Pos, jumpa lagi bersama aku Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 22 Juni 2023. Kira-kira besok berita apa ya yang akan muncul di Batam Pos? Bersama saya sekarang sudah ada Koordinator Liputan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Ceh. Bang Nur, lumayan menarik nih berita di email yang masuk, ada WNA yang ketahuan mengurus KTP paspor Indonesia, mengurus paspor Indonesia. Dan ini kasus pertama di Batam. Oke. Terus ada berita apa nih yang menarik? Banyak selain sih, itu, Bang. Yang biasanya lari-lari di bandara untuk ngejar taksi online. Sekarang udah ada solusi sudah sementara. Terjadi kesepakatan. Ada kesepakatan antara pengelola taksi bandara dengan taksi online. Kesepakatnya kemarin. Jadi titik penjemputan sekarang sudah boleh sebelum bundaran itu ya. Sebelum bundaran ada gambar Garuda, sebelum bundaran nih kan ada belokan tuh. Nah, disitulah titiknya gitu. Online di situ. Online boleh di situ. Tapi ada syaratnya, dia tak boleh ngetem di situ. Dia harus hanya untuk penjemputan. Ya, karena bisa mengganggu arus lalu lintas yang lainnya kan. Lumayan jauh juga. Penumpang bandara jalan masih ke harus situ jalan kurang lebih ada 1 kilo ya itu ya. Hampir 1 kilo. Kalau ke Patung Raja Wali itu ya. Iya. Lewat dari itu lagi. Jadi bundaran. Masih harus. Kalau misalnya pihak pengelola harusnya kalau boleh di titik situ harusnya ada jalur sendiri gitu ya, supaya bisa menarik troli sampai ke sana gitu. Benar. Ini masih harus manggul sendiri ya nanti kalau yang bawa barang banyak gitu kan. Tetap aja jadi cerita ya. Kalau itu berarti kesepakatannya belum sifatnya sementara. Nah, jadi kalau misalnya taksi online mengambil di situ lalu dikejar oleh taksi bandara itu akan ada sanksi. Nah, terus kalau taksi online dia ngambil di area yang terlarang, dia juga ada sanksi gitu. Tapi sifatnya sementara, belum solusi permanen. Kita berharap nanti ada solusi permanen. Ini udah Incheon yang ada Korea di situ, ada konsorsium. Masa sekelas untuk pengurusan transportasi taksi untuk kan, ini malulah kan gitu. Kita berharap itu satu, yang tadi yang menarik lagi soal masalah paspor WNA Singapura ya. Dia mengurus paspor di imigrasi Batam gitu loh. Yang lucunya dia punya KTP Batam gitu loh. Kok bisa? Ya kok bisa kan gitu loh. Nah, tapi dia ketahuannya jadi ada ketidakcocokan beberapa berkas ya. Termasuk alamat. Lalu kemudian ketika di proses wawancara, dia tidak mengetahui asal kelahiran, di mana itu wilayahnya. Enggak tahu sama sekali kan gitu loh. Akhirnya tim intelijen imigrasi mendalami lagi, kan ada pendalaman lagi untuk mengetahui. Akhirnya dia ngaku dia warga negara Singapura. Paspor Singapurnya masih ada gitu loh. Lalu tujuannya apa? Pengen lama-lama di Indonesia katanya. Tapi kok bisa, Bang? Ketahuannya paspor tapi dia udah punya KTP. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam kok bisa mengeluarkan KTP itu? Ya, jadi kita juga sudah mengkonfirmasi ke sana ya. Ada konfirmasinya ya? Ada. Keren. Nanti seperti apa silakan di koran besok. Kok bisa gitu ya, punya KTP, WNA punya KTP gitu loh. Lalu ngurus paspor kan gitu. Mudah kali kita kecolongan kan gitu loh. Sangat mudah sih. Kalau seperti itu kan berbahaya ya. Bagaimana kalau mereka misalnya orang yang punya kepentingan benar teror misalnya kan, itu kan berbahaya buat banget. Kok langsung bisa mengeluarkan identitas resmi negara gitu ya. Betul. Apalagi nih, Bang? Ini Cai, sudah mati air. Listrik. Teman-teman kita yang di Bengkong 6 hari. Bukan Bengkong ya, Tanjung Sengkuang. Sudah 6 hari air belum mengalir ya. Di Tanjung Uncang itu jauh lebih parah lagi. Udah hampir sebulan terakhir ini mereka udah sangat kesulitan gitu. Diperparah lagi tadi nih, mati listrik ya. Udah 3 jam tadi meninggalin wilayah Batam Center masih mati. Ini ada multi efek sih ya, dengan matinya air, listrik ini semua aktivitas terancam. Betul. Bahkan sektor pariwisata juga sudah ada tuh keluhan yang beberapa teman-teman hotel. Gimana nih mau cebok aja susah katanya, pindah hotel sama kasusnya kan gitu loh. Apalagi tambah mati listrik kan.
listrik untuk ngalirin air itu kan butuh listrik juga kan untuk memompa ke daerah. Tapi bisa tambah parah ini. Ini Batam, Bung. Batam, Listrik dan air sering mati. Seberang Singapura, tujuan investasi. Iya. Tapi ya gini. Tapi kasusnya selalu yang itu-itu saja. Luar biasa kan Iya. gitu loh. Dan ini perlu disikapi dengan serius sih ini. Iya. Kasus Dia ini listrik nggak bisa dan hanya sekedar Iya, statement iya, nggak iya, bisa. iya. Kita nggak butuh statement, tapi Iya, butuh iya. aksi lagi. Saya setuju lah dengan apa yang dibilang Ketua DPRD kemarin ya Nuryanto di acara podcast kita bahwa masyarakat tuh nggak butuh tahu siapa ngelola. Iya. Mau Moya kah, mau Luna Maya kah, mau Dunia Maya kah gitu. Yang taunya masyarakat itu kan air terpenuhi Fisiknya gitu loh. ada. Listrik juga terpenuhi Iya, gitu loh. iya, Nah, itu iya. yang penting bagi masyarakat. Benar, benar. Dan ini tugas pemerintah ya. Jangan sampai Yes. hanya jalannya elit tapi Air sulit. air sulit, rakyat menjerit, investor Rakyat. terbirit-birit Oh, nanti iya, kan. bisa jadi terbirit-birit, iya, Lebih bahaya benar, lagi benar, cek kan benar. gitu lah. Apalagi banyak negara-negara tetangga yang bisa menerima para investor. Iya. Dengan Investor tuh dua yang kemudahan-kemudahan. paling penting kalau dia masuk ke suatu daerah. Pertama utilitas ya, listrik, Yes, listrik, air. air, seputar energi dulu kan gitu. Iya. Kalau itu kacau kan bagaimana kan gitu. Ini harus disikapi serius sih dengan pemerintah. Serius nggak bisa pemerintahnya statement, Iya, harus gini, iya, harus gini. iya. Jangan Buktikan. karena warga yang protes lambat Lambat penanganan. gitu loh. Tapi begitu pengusaha dan investor protes, mulai ada penanganan. Iya, iya. Ini Batam. Iya betul. Ya seperti headline kita hari ini kan Iya. jangan sampai ini menjadi sebuah krisis ketidakpercayaan. Iya, kredibilitas Iya. pemerintah dipertanyakan. Iya ya. betul. Serius nggak ngelola kan kota ini Iya. kan itu. Yes. Oke. Selain Terus, itu yang menarik nih, wah. Ada lagi Cey, ini ya Satgas TPPO. Oke, apa masih namanya, seputar perdagangan orang. Iya perdagangan orang nih tiap hari nih nangkap orang nih. Tiap hari ada lagi kasus tadi. Batam apa lagi kan tiap hari. Tidak operasi senyap lagi mereka ya, udah Aduh, mulai. Yang herannya ini kan ini jadi sorotan mulai dari nasional sampai ke daerah-daerah perbatasan. Tapi masih ada juga orang yang berani melakukan itu. Alasannya membantu orang cari kerja. Membantu tapi dengan cara ilegal. Nah, ini yang tidak dibenarkan juga, Cai. Makanya ini juga masih tetap akan kita sikapi gitu, Cai. Oke. Ya. Kalau soal penerimaan siswa baru itu gimana, Bang? Nah, ini tadi kan sudah pengumuman untuk SMK ya. SMK. Ya, seperti kita ketahui bahwa ada 12.000 calon siswa, tapi yang diterima hanya 5.000-an. 6.000 kemana? Kemana? Mereka masih ada peluang. Mereka harus ikut tes zonasi, tapi di SMA, tidak lagi bisa di SMK kan. Gimana kalau misalkan si anak itu emang tertariknya di vokasi? Nah, itu masalahnya. Mau tak mau mereka harus ke swasta. Pilihan karena yang berat udah buat orang selesai tua kan. ya. Kecuali nanti pemerintah daerah mengambil semacam kebijakan bahwa akan ada penambahan rombel. Maka yang lain yang tertarik mungkin masih bisa di ini atau dimaksimalkan jumlah siswanya dari 36 menjadi misalnya 40. Tapi untuk SMK itu tidak cocok. Ada possibility nggak untuk rombel ini, Bang, nantinya? Karena kan rombel sebelumnya pemerintah secara aturan tidak dibenarkan menambah rombel kan. Iya. Tapi kalau melihat fakta yang ada di lapangan itu 6.000 tidak kondisi itu yang kondisi real di lapangan harus disikapi juga. Nanti tergantung mungkin kesepakatan para pengambil kebijakan nanti kan. Oke. Yang pasti jangan sampai ada anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan gitu, Cek. Yes. Iya. Oke. Terus ada lagi satu, Cek. Apa itu, Jadi Bang? masih terkait investasi ya. Oke. Nongsa Digital Park itu kan ya selalu iya. ngasih-ngasih kejutan nih. Ya tadi ada peluncuran jaringan serat optik. Wah. Dan ini kecepatannya sangat tinggi gitu loh. Kecepatan akses datanya super tinggi gitu loh. Karena diperuntukkan untuk sektor bisnis. Wah, kabar terbaru dari Silicon Valley-nya Indonesia ya. Iya, itu diancar-ancar sebagai Silicon Valley-nya Indonesia gitu loh. Keren, Dan itu ada keren. di Batam. Batam itu sudah banyak ya, bukan hanya di Nongsa Digital Park. Di sini Batam Center juga ada pusat data. Data kependudukan seluruh Indonesia ada di sini kan, di Batam gitu loh. Di Batam Center disimpan, ya. Keren, disimpan keren. di sini. Iya. Karena memang Batam itu jadi hub untuk digital di seluruh Indonesia itu. Sesuai pernyataan Presiden Jokowi 2017 lalu ya. Waktu ke Singapura ya. Masih iya, 50 tahun hubungan bilateral Indonesia Singapura, Batam menjadi penghubung digital hub
untuk Indonesia dan negara-negara tetangga ya. Wah. Sebenarnya masih banyak nih, Cai. Iya. Cuma kalau semua kita bacakan nanti besok nggak beli koran kawan-kawan. Iya benar. Kalau kondisi reporter di lapangan gimana nih Bang? Jangan Alhamdulillah. di-push untuk liputan Tadi tapi ada sedikit ini insiden di teman-teman ya. Jadi kan kita kemarin menyikapi soal pembuangan limbah ya Iya. di Batu Haji yang dekat dengan sekolah. Ada teror dengan teman-teman gitu ya. Wah. Teror pihak-pihak yang berkepentingan di situ kan. Teror ancaman lah. Ini menyangkut privasi saya kan gitu loh. Ancaman pembunuhan sampai ke teman-teman tadi. Kita Wah. coba sikapi kan. Karena itu selain merusak lingkungan itu kan memang melanggar gitu loh. Yep. Kita berharap pemerintah turun ke sana kan gitu. Karena ada 3 sekolah yang berpotensi terdampak pembuangan sisa limbah itu ya. Ada SMK, ada SD, dan ada 1 sekolah swasta gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan So far so good. Aman. Ya, betul aman teman-teman. Itu yang paling penting kan. Keren. Iya Bang Nur. Buat teman-teman di lapangan selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan. Itu yang paling penting. Berita penting tapi keselamatan kita paling utama dan penting. Iya kan Bang Nur? Iya betul Cai. Bang Nur, Jelas kita jangan takut lah untuk menyuarakan kepentingan kebenaran, dengan masyarakat dan sebuah fakta. Iya. Kita harus selalu mendukung publik. Siap. Makasih Bang Nur Ya, atas sama-sama, waktunya, Cai. atas informasinya dan rangkuman berita menarik besok. Iya. Ya. Bisa dibaca di semua kanal kita ya. Yes. Nah, demikian Hot News edisi Kamis 22 Juni 2023. Cuplikan-cuplikan yang kami bahas barusan bisa disaksikan di kanal batampos.co.id atau di sosial media Batampos di Instagram ataupun juga Facebook. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batampos. Salam redaksi.